Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Dwi Saputra, mahasiswa Universitas Terbuka Bandar Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah Komputer dan Media Pembelajaran. Materi video pembelajaran ini yaitu IPAS fase C, mengenal organ sistem pernapasan pada manusia. Pada video kali ini kita akan mengetahui lebih jauh apa saja organ pernapasan pada manusia. Manusia bernapas menggunakan apa? Manusia bernapas menggunakan sistem pernapasan yang terdiri dari berbagai organ. Udara masuk melalui hidung atau mulut, melewati faring dan trakea, dan mencapai paru-paru melalui bronkus. Di dalam alveolus, oksigen dari udara diambil oleh darah dan digantikan oleh karbon dioksida yang akan dikeluarkan saat kita menghembuskan nafas. Bagaimana perjalanan oksigen saat kita bernapas? Udara masuk melalui hidung melewati faring dan laring. Kemudian, trakea membawa udara turun ke bronkus. Bronkus terbagi menjadi bronkiolus yang lebih kecil, mengarah ke alveolus di paru-paru. Kemudian di alveolus, oksigen berdifusi ke dalam aliran darah, karbon dioksida berdifusi keluar dari aliran darah ke alveolus. Kemudian diafragma berelaksasi, mendorong udara keluar dari paru-paru, kemudian udara keluar melalui trakea, laring, dan hidung atau mulut. Kemudian, apa saja organ pernapasan pada manusia itu? Organ pernapasan pada manusia itu diantaranya yang pertama ada hidung dan rongga hidung. Hidung dan rongga hidung merupakan tempat awal masuknya udara, berfungsi sebagai jalur pertama masuknya udara menuju paru-paru. Udara yang masuk akan dihangatkan dan dilembabkan sebelum mencapai paru-paru. Rongga hidung memiliki selaput lendir dan silia atau rambut halus yang membantu menyaring udara dan melindungi tubuh dari partikel asing. Kemudian yang kedua ada faring. Faring dikenal juga sebagai tenggorokan, berperan sebagai saluran udara. Faring berperan sebagai saluran udara yang masuk melalui hidung atau mulut akan bergerak ke faring, kemudian diteruskan ke trakea hingga paru-paru. Selain itu, faring juga melindungi saluran pernapasan bagian atas dan menyaring benda asing seperti debu dan bakteri. Yang ketiga ada laring. Dalam laring terdapat pita suara. Laring memiliki pita suara yang berperan utama dalam pembentukan suara manusia. Laring berfungsi sebagai pengendali masuknya udara, makanan, dan minuman. Saat menelan, laring membantu mengarahkan makanan dan minuman ke esofagus atau kerongkongan. Gunanya untuk mencegah masuknya benda asing ke saluran nafas. Laring menjadi saluran penghubung antara pangkal rongga mulut dan trakea. Ini memastikan bahwa udara, makanan, dan minuman masuk ke dalam yang benar. Trakea. Trakea yang juga dikenal sebagai batang tenggorokan. Trakea berfungsi sebagai saluran utama yang menghubungkan sistem pernapasan bagian atas dengan paru-paru. Kemudian yang kelima ada bronkus. Bronkus mengalirkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Udara yang masuk ke bronkus akan disalurkan melalui bagian bronkus yang lebih kecil hingga berakhir di alveolus. Kemudian yang keenam ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus yang berbatasan langsung dengan alveolus di paru-paru. Bronkiolus membantu distribusi udara di paru-paru. Udara yang masuk melalui bronkus akan diteruskan ke bronkiolus lalu menuju ke alveolus. Yang ketujuh ada alveolus. Alveolus adalah pusat pertukaran udara di dalam sistem pernapasan. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ketika udara masuk melalui bronkiolus dan mencapai alveolus, oksigen dari udara akan diserap oleh darah melalui pembuluh darah kapiler di dinding alveolus. Sebaliknya, karbon dioksida yang terbawa oleh darah akan dilepaskan ke dalam alveolus untuk dikeluarkan saat kita menghembuskan nafas. Kemudian bagaimana proses pertukaran gas terjadi? Selama respirasi eksternal, udara kaya oksigen masuk alveolus selama inhalasi. Molekul oksigen berdifusi melintasi dinding tipis alveolar ke dalam aliran darah. Secara bersamaan, karbon dioksida diproduksi oleh metabolisme sel berdifusi dari darah ke alveolus. Selama respirasi internal, oksigen dikirim ke jaringan tubuh dan karbon dioksida dikeluarkan dari jaringan dan diangkut kembali ke paru-paru untuk dihembuskan.
Sekian yang dapat saya jelaskan pada video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat menambah pengetahuan peserta didik mengenai organ sistem pernapasan pada manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.